pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau memberitahu tentang tutorial cara untuk membuat form dengan menggunakan C# atau bahasa program C# dengan menggunakan Visual Studio dan juga MySQL. Oke, di sini tuh mungkin ada yang belum tahu tentang konsep-konsep dari kayak apa itu MySQL, apa itu Visual Studio, apa itu C#, apa itu database. Kalian bisa cek aja sendiri sebelum memulai tutorial ini agar kalian tuh bisa tahu tentang pengetahuan umum dari coding. Kayak kalian bisa cari tahu dulu kayak database itu apa gitu. Kalau misalnya di sini tuh saya jelasin aja seperti kalau misalnya database itu seperti data-data yang kita simpan di dalam satu ruangan yang bisa kita pakai atau akses bukan hanya satu orang tapi banyak orang gitu. Nah, kalau misalnya masih bingung bisa cari aja di YouTube tentang pengertian dan juga konsep-konsepnya. Banyak kok orang yang udah bikin. Oke, di sini kita bakalan bikin. Kalau misalnya masih pemula, misalnya pemula ini tuh saya bikinnya tuh dari kalau kita bikin database kan saya kan kalau misalnya setahu saya kalau mau pakai database yang dari online itu kan harus bayar kan ya. Tapi ya kalau ini karena hanya sebagai pembelajaran aja saya pakai nama itu SNPP. Ini tuh apa? Itu sebagai bahasa program kayak misalnya dia kumpulan bahasa program yang kita bisa aktifkan. Ini tuh buat pengodingan secara offline. Dia nggak bisa online kalau yang pakai SNPP, tapi gratis. Itu sebagai pembelajaran. Ini bisa kok. Oke. Sebelum kita pakai SNPP ini kan mungkin ada beberapa dari kalian yang belum ada. Kalian tuh bisa download aja langsung SNPP download. Lalu di sini tuh bakalan keluar ini. Tinggal di download aja seperti biasa, ikuti prosedurnya. Kalau masih bingung ikuti aja dari YouTube ya. Banyak kok tutorialnya dari YouTube, tinggal dicari aja kok. Oke. Kalau udah kita bakalan bikin database-nya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita ketik yang namanya itu localhost/. Localhost itu apa? Localhost ini adalah sebagai lokal. Ini tuh kayak hanya bisa diakses oleh diri kita sendiri aja gitu. Localhost/php/myadmin. Ya, kalau udah diketik kita tekan aja kayak gini. Nah, nanti dia bakal keluar seperti ini. Oke. Ini saya udah buka di sini, jadi saya bikin aja. Nah, di sini kalian bisa kayak klik new. Klik new di sini. Kita klik new database. New database-nya suka sih mau nama apa. Nanti kalau kita misalnya ini saya bikin aja ya. Contoh. Ya, klik database contoh. Table name. Tadi saya udah bikin ada di smartphone itu. Misalnya suka hati mau bikin apa? Misalnya mau bikin sekolah gitu. Number of column ini kayak kolom ada berapa kolom di database yang kita mau. Di tablenya kita mau berapa kolom gitu. Misalnya kita mau bikin apa aja, ID sekolah, nama sekolah, jumlah murid, akreditasi, mungkin kayak gitu, ada 4. Tapi kalau misalnya ada mau tambah lagi, kita tinggal tambahin aja, mau di berapa, 5, 6, 7, bebas ya. Di sini ketika kita tinggal bikin create, udah deh. Nah, nanti di sini di name ini kita tinggal masukin aja. Misalnya ada apa aja tadi, ID sekolah, kita pakai ID aja. Baru nama sekolah, banyak muridnya ada berapa, sama akreditasi. Oke, length atau value itu buat maksudnya tuh panjang dari karakter yang mau kita masukin gitu ya. Tipe data tapi sebelum kita ke length atau value kita masukin dulu tipe datanya. Tipe datanya ada integer, ada varchar, ada text, ada date, ada yang sebagainya. Ini banyak banget. Tapi di sini intinya, kalau kita mau bikin ID kita kan pakai tulisan karena ada gabungan dari ke huruf sama angka. Berarti kita pakai varchar. Nama kita pakai varchar juga karena kan gabungan dari teks ya. Bukan cuma satu teks doang, dia tuh gabungan dari teks. Misalnya nama saya tuh Nicholas Hansen. Itu kan ada dari NICHOLAS itu kayak gabungan dari beberapa huruf. Itu kita pakai varchar. Murid. Jumlah muridnya. Di sini kita mau jumlah muridnya berapa? Kalau jumlah murid kita pakai angka ya. Kan nggak mungkin kalau kita pakai jumlah murid itu tiba-tiba muncul tulisan itu kan atau huruf-huruf kan yang tidak jelas. Itu nggak ada. Kita pakai integer. Itu artinya angka.
Akreditasi. Ini kita bisa pakai varchar aja. Kita bisa pakai varchar kalau mau, atau kalau enggak kita bisa pakai char juga. Bebas mau yang mana. Kalau bedanya kalau yang char itu cuma bisa muat satu aja, kayak misalnya A atau A aja, kalau B aja, kalau C aja gitu. Tapi kalau misalnya kalau mau tulisan yang di dalamnya itu banyak, kita bisa pakai yang namanya itu varchar. Oke, kita bisa pakai varchar dulu. Length atau value, ini bebas mau yang mana. Kita bebas mau ambil yang mana. Bebas di sini tuh kita mau kayak ngepanjangnya itu mau berapa gitu ya. Panjang dari masing-masing data yang akan kita masukin. Jadi kayak kita tuh log gitu. Kayak maksimal datanya panjangnya cuma segini gitu. Misalnya ID kita mau kayak apa namanya? Kita mau kayak ID kayak mau bisa memuat hanya beberapa karakter, bisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mungkin bisa muat cuma 10 aja gitu ya. Nama sekolahnya, kayak misalnya kita mau namanya itu muat berapa karakter, berapa tulisan. Kita membuat aja 50 deh. Muridnya, ini jumlahnya berapa? Kita pakai berapa angka ya kira-kira? 6 deh. 6 angka deh. Kan nggak mungkin kan nyampe sampai 100-an ribu. Kalau akreditasi bebas deh, kita mau pakai apa 20 deh. Nah, di database mungkin kalian ada yang bingung kalau ini ya. Tapi di sini kalau database kita harus ada yang namanya itu indeks. Indeks itu apa? Indeks ini tuh kayak kita mau kayak mengidentifikasi kayak ini tuh namanya itu filenya itu apa? Apakah primary key atau unik atau yang sebagainya. Tapi di sini tuh kita cuma pakai primary key doang. Nah, primary key ini sendiri itu artinya itu adalah kalau data yang kita masukin dari si ID ini itu tuh pasti nggak sama data-data yang lain. Kayak misalnya ID sekolah itu kan nggak mungkin sama tuh. Kayak misalnya ID sekolah A nggak mungkin dong sama dengan ID sekolah B atau dengan sekolah C dan yang lainnya. Sampai beberapa ratus ribu gitu ya, atau beberapa juta sekolah itu gak mungkin sama. Kayak kita bisa bedain gitu, itu namanya primary. Ya, kita klik. Lalu di sini kita bisa go aja. Oke, udah sampai sini. Collision attribute 0 sama yang lain tuh kita gak pakai dulu di tutorial kali ini, karena nanti akan makin lama ya. Oke, kalau udah nanti kita tinggal save aja di sini. Ya, kita tinggal save, nanti kita bisa udah deh. Langsung dia muncul. Nah, di sini kalau kita mau masukin gimana? Kita tinggal klik di insert di sini. Insert, kita tinggal masukin ya di value-nya. ID-nya misalnya mau apa? Misalnya mau S1001 namanya misalnya Tomo 2. Muridnya ada berapa? Kita pakai perkiraan aja ya, soalnya ini buat tutorial aja. Misalnya 2000. Ini jangan pakai Tomo dulu deh. Misalnya sekolah cinta kasih. Nah, ini aja deh. Akreditasi kita kasih apa? Baik, gitu. Kalau udah kita tinggal video aja, nanti bakalan muncul dia seperti ini. Ya. Kalau buat tahu muncul atau enggak, kita tinggal balik aja ke browse. Ke browse, kita klik di sini ada browse. Nah, ini kita bisa lihat ada muncul ya. S0001 cinta kasih, muridnya ada 2000, akreditasi baik. Oke, seperti itu. Kita tinggal tambahkan semua. Tapi di sini saya nggak pakai database ini. Saya udah bikin sendiri tadi. Namanya itu database dari penjual smartphone. Nah, di sini kita bisa lihat ada kita klik browse. Nah, di sini tuh saya udah bikin ada 3 data di sini. Kita bisa, kalau kalian merasa ini kurang nggak cukup, kalau mau datanya sebanyak 10, 20 bebas. Karena ini cuma tutorial, ya. Tapi saran saya kalian bisa tambahin 1 aja di sini atau 2 atau 3 bebas, ya. Oke, kalau udah gini, berarti kita sudah selesai dalam membuat database-nya. Terus, kalau sudah selesai membuat database, apa yang harus kita lakukan? Kita harus buka programnya di Visual Studio. Kalian bisa cari di di desktop kalian atau laptop atau komputer. Kalian bisa cari, terus kalian klik aja aplikasinya. Klik, double klik atau kita buka gitu ya. Oke, kita bakalan muncul tampilan-tampilan seperti ini. Nah,
Kalau kalian belum download Visual Studio, kalian bisa download aja di Google. Nanti dia bakalan muncul di sini. Bisa download Visual Studio. By the way, Visual Studio sama Visual Studio Code itu beda ya. Visual Studio itu ada yang beda. Nah, kita bisa klik yang Community Edition aja. Ini. Kita bisa klik video yang Community, lalu kita klik aja download Visual Studio. Nanti ikutin aja prosedurnya yang ada. Tinggal di setup, udah deh. Ini bakal langsung ada, gak susah. Oke, kalau udah kita tinggal buka aja Visual Studio-nya, lalu kita create new project di bagian kanan. Kita create new project. Nah, di sini kalau kita mau bikin form, berarti kita klik yang form. Nah, kalau kalian belum ada, biasanya kalau yang barusan download itu belum ada tuh. Kalian harus install. Kalau nggak salah nanti ada, kalau misalnya kalau nggak muncul, nanti dia bakal ada pilihan buat mendownload si sysap ini. Ya, karena kita pakai sysap ini kan kita, bisa dilihat ini kan program saya di sini kan bahasa kodenya kan sysap semua kan ya. Nah, karena saya udah download yang sysap, untuk yang lain belum. Jadi jadi saya bikin yang sysap aja. Ini saya bikin yang Windows Form Apps, ini .NET Framework. Ini tuh buat bikin user interface-nya atau UI-nya di sini ya. Untuk yang lain saya belum tahu, yang saya tahu tuh yang paling cocok cuma ini ya. Udah klik. Kalau udah klik, kita tinggal klik next. Oke, kita kasih project namanya. Namanya apa? Kita pakai latihan thread. By the way, thread ini artinya create, update, sama delete. Ya, ini tuh buat kayak kita mau buat datanya, kita mau bisa baca datanya, kita mau update datanya, kita bisa edit datanya, atau kita hapus datanya. Seperti itu kira-kira ya. Oke, kita udah bikin latihan thread. Terus gimana? Kita tinggal create aja. Create. Bentar, the project directory. Oh, udah ada. Saya udah bikin namanya. Apa namanya? Tutorial CRUD deh. Tutorial CRUD. Saya udah bikin datanya soalnya. Udah bikin nama projectnya. Tunggu. Oke, nanti kita bakalan muncul kayak gini nih. Nah, setelah kayak gini, apa yang harus kita buat? Ini tuh ibaratnya tuh kita mau buat UI ya sebenarnya. Sebenarnya kita mau buat UI-nya, tampilannya itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita mau buat tampilan, kalau misalnya kalau kalian masih belum memahami tentang user interface, kalian bisa cari seperti biasa di YouTube. Banyak tutorialnya, jangan males, dibaca aja semua. Atau bisa tanya, kalau kalian berkuliah, tanya aja ke universitas atau dosen-dosen atau kakak kelasnya tentang UI atau user interface. Atau di Google aja banyak kok ya. Oke, di sini apa yang harus kita lakukan? Kita mau masukin kan kita nggak mungkin buka aplikasi tapi tampilnya putih gini semua kan nggak mungkin gitu ya. Oke, kita bikin toolbox saja. Kita klik toolbox. Kalau misalnya belum ada toolbox, kita bisa klik, kalau tidak salah itu ada view sama ada toolbox di sini, Control ALTX kalau mau shortcutnya. Oke, kalau udah kita tinggal klik aja di sini toolbox, klik sekali, baru kita klik di sini. Ini kan ada banyak nih. Nah, ini tuh buat tampilan-tampilannya, kita mau masukin apa di form kita ini. Ya, mau kita masukin apa? Otomatis data grid view. Data grid ini apa? Ini kayak database view kita. Kita mau view database. Kita mau lihat database kita itu di sini gitu ya. Kita tinggal tarik di sini. Oke, ini kita klik aja. Kita tinggal panjangin aja nih. Kita panjangin di sini. Oke. Tinggal biasa ya, kayak biasa. Kita posisikan kira di sini. Oke, ini tampilannya udah. Lalu kita bikin lagi. Kita mau masukin apa lagi? Iya betul, label. Label ini apa? Label ini kayak nama yang kayak identifier-nya lah, kayak KTP-nya gitu. Oke, kita mau masukin berapa label nih? Labelnya ini tergantung dari database kita. Database kita itu kita bikin berapa kolom tadi itu? Ada ID, nama, stok, harga. Berarti kita bikin 4 label. Nih, kalau kalian males kayak narik satu-satu, kalian bisa klik aja di sini. Kalian bisa kontrol, habis itu kontrol V, kontrol C, kontrol V, kayak biasa. Copy paste gitu ya. Label 1, label 2, label 3, sama label 4. Kayak biasa ya. Udah. Kalau kayak gini, apa yang harus kita lakuin lagi? Kita bisa ganti dari label masing-masing ya.
Kita bisa ganti, kita klik aja di sini ya. Lalu kita di sini ada properti. Kalau tidak salah di sini tuh bakal ada properti di sini. Kalau misalnya kalau kalian nggak ada, kalian bisa klik kanan di sini di bagian kanan, terus ada properti, kalian bisa klik aja di situ. Atau Alt Enter kalau nggak mau capek-capek. Ya, kita klik di sini. Lalu di sini tuh kita bakalan muncul tentang properti-properti atau nama-nama atau identitas dari si label 1 ini. Yang kita ganti itu gak banyak kok. Yang kita ganti itu cuman yang ini. Yang labelnya, teks labelnya ya. Apa yang mau kita ganti? Kita ganti sesuai dengan database kita, biar lebih gampang ya. Ini ID, berarti kita bikin ID apa namanya? ID handphone. Oke. Nah, bakal muncul kan? Kita lanjut aja. Yang label 2, kita ganti teksnya. Apa yang kita ganti? ID handphone, nama ya. Nama barang. Bisa apa lagi tadi? Stok ya. Stoknya ada berapa? Sama satu lagi ada harga. Oke, ini udah ya. Kalau kalian nggak suka dengan fontnya ini, kalian bisa ganti kok di sini. Ada kok ya. Di fontnya bisa kalian cari sendiri aja di sini, banyak kok ya. Misalnya saya mau ganti, kayaknya enggak deh, saya mau tetap di sini aja. Kalau mau ganti, paling ke Monstera sih. Monstera 10, nanti dia akan jadi gitu. Tapi saya nggak mau, saya maunya ini aja. Sekarang sebagai tutorial salah. Kalau misalnya kalian tiba-tiba ada yang salah klik, double klik ini, kalian tinggal cari aja ke atas nih, form1.ts, dan itu yang ada namanya desain, kita tinggal klik aja di situ. Oke, sampai sini mungkin nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan komennya di bawah, pokoknya yang nggak jelas. Oke, kita lanjut lagi. Kalau udah kayak gini gimana? Kita bikin aja apa namanya, di bagian di sini kita tinggal masukin apa, kita masukin yang namanya text box, karena kita mau ketik-ketik sesuatu ya, kita mau masukin text box, kita drag di sini. Oke, kita tinggal posisikan, kita tarik aja di sini ya, karena kan text box nggak mungkin kecil ya, ada yang mau masukin nama yang lain-lain. Kita Ctrl+C, Ctrl+V aja kayak biasa, Ctrl+V lagi, posisikan. Enaknya Visual Studio tuh gini ya, dia tuh kayak ada kasih kita kayak petunjuk-petunjuk ini semacam garis, jadi kita tuh nggak perlu susah payah ngukur satu-satu gitu ya. Oke, kalau kayak gini udah. Terus kita apa yang kita ganti? Ya, yang kita ganti kayak biasa. Bukan kayak biasa sih, beda. Kita nggak ganti teksnya ya, karena yang di sini tuh kalau kita masukin teks nanti dia bakal muncul nama-namanya ini, jadinya bikin bingung gitu ya. Yang kita ganti itu adalah nih desain name-nya. Ini tuh buat apa? Ini tuh buat KTP biar bisa dikenali oleh si programnya, gitu ya. Biar bisa kalau kita pas program kita itu gampang gitu. Kita misal kita mau program, kita mau ubah-ubah si ini gitu ya. Misalnya kita mau ubah text ID gitu. Berarti kita tinggal taruh text ID-nya. Kalau kita pakai text box 1, text box 2, text box 3, text box 4 itu kadang agak susah karena kan bakal ada yang bingung gitu di programnya, jadinya agak susah, agak menghambat lah gitu tentang programnya. Oke, text ID udah, baru kita bikin aja teks barang. By the way, kalau besar kecilnya tulisan di sini berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya kalian ada program-program error kayak besar kecilnya tulisan itu betul berpengaruh di sini. Ini teks apa namanya, teks stock. Baru di sini ada teks harga, ya betul. Oke, udah bikin. Lalu kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Kita bikin tombolnya, kita bikin buttonnya. Kita masukin buttonnya, ini kekecilan bikinnya. Oke, di sini kita bikin lagi ya, Ctrl+C, Ctrl+V. Lanjut aja, Ctrl+C, Ctrl+V kayak biasa. Ctrl+V lagi, Ctrl+V lagi. Oke, sampai sini gak ada pertanyaan ya? Gak ada pertanyaan, langsung komen di bawah. Posisikan dulu, udah deh. Begini. Kalau udah, kita tinggal
udah nggak ada sih. Tinggal ganti ininya aja, button 1, button 2, button 3, button 4. Namanya apa, sama identifiernya untuk si programnya apa gitu ya. Kita ganti namanya mau jadi apa. Kita kan nggak mungkin kan button 1, button 2, button 3, button 4 kan. User mana tahu button 1 itu buat apa gitu ya. Terus ganti jadi button simpan. Habis itu button 2 kita ganti jadi button, nggak usah sih, edit. Karena kita belajar tentang CRUD ya, CRUD namanya ya. Edit, baru hapus. Baru di sini kita tinggal yang reset. Oke. Sampai di sini mungkin nggak ada pertanyaan. Oh ya, buttonnya saya lupa ganti. Button simpan, button edit, button hapus, sama button reset. Oke, sampai sini layoutnya udah selesai. Kita langsung aja lanjut ke tutorial berikutnya. Oke, jadi kita balik lagi. Di sini itu kalau tidak salah kita sudah membuat tampilan-tampilannya ya. Kita sudah membuat tampilan sederhana dari user interface-nya yang dari aplikasi yang akan kita buat. Oke, ini kita udah bikin data grid-nya, data grid view. Habis itu kita udah bikin label, kita udah bikin apa ini namanya? Kita udah bikin box-boxnya, text box-nya, sama kita udah bikin button-nya. Oke, kalau gini apa yang harus kita lakukan? Nah, ini berarti yang bakal kita lakukan itu adalah untuk memprogram si masing-masing dari tombol ini. Jadi kalau misalnya tombol-tombol ini yang akan kita ganti nantinya di sini ya. Tapi sebelum itu kita mau koneksi dulu ke database kita yang ada di PHP MyAdmin dulu ya. Oke, kalau kita mau koneksi apa yang kita harus lakukan? Kita ke sini, baru kita ketik di partial class-nya di bawahnya, kita ketik MySQL. Tapi sebelum itu kita harus using dulu ya, karena ini kan tidak otomatis ya usingnya. Using static system windows.form visual style apa ya apa belum ya, bentar ya, coba kita cek dulu apakah kita udah install ininya toolsnya. Kita pakai dulu di NuGet ya, kita klik NuGet, dari tools, habis itu manage NuGet package. Kita lihat, oh ternyata belum, ya udah kita cari dulu ya, karena sebelum kita program kita harus masukin dulu tentang si MySQL datanya ke dalam sini gitu. Karena kan kita mau program pakai MySQL dan juga sisa gitu ya. Caranya gimana? Kita cari aja MySQL data. Ini ada nih, MySQL titik data. Nanti ada di paling atas. Ini dia. Udah diklik, kita centang ini. Kita install. Tutorial. Cerut. Kalau kita tunggu aja seperti biasa. Nanti dia bakalan muncul notifikasi. By the way, ini kita udah sampai setengah jalan ya, jadi tidak terlalu lama seharusnya. Tidak oke, kita accept. Lalu kita tunggu prosesnya. Nanti dia bakalan muncul uninstall apa install dulu di sini nih. Nah, ini udah. Nah, ini kalau udah nih. Dia udah muncul installnya versi berapa. Kalau gini udah berarti ya. Kita balik aja ke sini. Nah, ini udah muncul kan? Tadi nggak muncul soalnya. Using. Oke, static. Habis itu kita pakai system.windows. Enggak deh, salah. Bukan itu ya. Kita pakai MySQL. Soalnya kita pakai MySQL kan ya. Kita pakai MySQL.data.mysql client. Ini buat kita bisa masukin ke dalam sini. Apa namanya nih? Sini katanya error ya. Oh, kita belum insert nih ya. System.windows.forms. Satu lagi kita bikin using static system.windows.forms. Habis itu kita visual style
halaman. Oke, udah nggak ada. Tadi ada 3 ini ya yang kita pakai. Kita cek dulu. System Windows Platform Visual Style Element. Oke, udah betul. Tulisannya betul. Kalau gini, coba kita tes saja. Ini nama filenya ya, nama filenya kita yang kayak nama project yang kita simpan. Baru di sini kita pakai koneksinya. Kita pakai MySQL connection. Buat bikin connectionnya, kita bikin CNN namanya. CNN itu connectionnya. So kita bikin string dengan nama constr. Itu sama dengan kita pakai ginian. Server kita pakai karena kita pakai itu XMPP, kita pakai localhost. Udah, habis itu kita pakai user sama dengan root. Kita pakai database. Database-nya namanya apa? Coba kita cek dulu database-nya namanya apa. Database kita namanya itu di bukan di sini. Di mana ya? Ini kah? Bukan ini. Oh, ini smartphone. Database-nya namanya smartphone. Karena kita bikin tentang smartphone ya. Smartphone, bisa kita bikin lagi sama dengan habis itu kita bikin port. Portnya itu kita lihat di sini. Kalau misal ini yang port di sini yang MySQL, kita lihat portnya berapa. Kalau di sini kan punya saya 3306 kan. Coba lihat di punya yang lain, punya kalian sendiri. Kalau misalnya diaktifin itu berapa angkanya? Karena sini 3306 saya ketik 3306. Oke, habis itu passwordnya. Passwordnya kita nggak ada bikin apa-apa. Bikin gini, bisa nggak? Oke, ini betul. Oke, kalau kayak gini gimana? Kita coba tes dulu ya. Start dulu bisa nggak kira-kira? Oke, bentar dulu ya. Kita mau nampilin datanya dulu di sini. Oke, kita bikin namanya void. Ini namanya tentang kayak prosedur gitu ya. Kalau misalnya tahu C++, kita gini tampil data. Kita bikin buka kurung tutup kurung. Kita ada bikin 2. Yang satu try, yang satu lagi catch. Yang try ini kayak if else gitu loh. Kalau misalnya kalau jalan pakai try, kalau misalnya nggak jalan ya pakai catch. Tuh. Nah, udah. Kita bikin try sama catch-nya. Setelah itu kita bikin, karena kan kita di sini kan bikinnya CNN ya, berarti kita pakai CNN juga. CNN sama dengan MySQL kan. Nih, ada udah ditulis ya. Nah, ini dia. Kita tinggal tab. Habis itu kita pakai CNN.open. Setelah itu apa yang kita pakai? Kita pakai string SQL. Kita pakai perintah SQL-nya di sini select bintang from mahasiswa. Ini buat apa? Ini buat kalau misalnya tahu tentang database, kalau udah belajar tentang database, kita di sini tuh pakai tentang kayak gimana ya? Kita memilih data untuk ditampilkan semua. Tuh, lihatlah. Ini jangan from mahasiswa deh. Apa namanya tabel yang kita buat ya? Bentar ya. Penjualan kalau nggak salah ya. Namanya penjualan kan? Iya. Penjualan. Kita lihat dulu. MySQL comment. SQL, bukan SQL, sorry. Karena ini comment kita pakai cmd aja. New MySQL comment. Nah, itu ada tuh. MySQL comment SQL, tapi di sini kita pakai connection-nya CNN. Oke, kalau di sini kita pakai MySQL lagi. Data adapter. Atau kita pakai namanya DA. Ini ibaratnya tuh kayak MySQL comment sama MySQL adapter ini sebagai tipe datanya gitu ya. Kalau kita mau bikin sebuah variabel gitu. CMD DA itu sebagai variabel ya. Ini kita lihat, ini tinggal kita tab karena udah dimunculin.
Oke, udah. Kita tinggal enter, baru kita bikin data table-nya. Karena kita mau tampilin data table-nya di sini ya. Di data grid view-nya. dt sama dengan new data table. Oke, kalau misalnya kalau ada muncul yang kayak tadi, itu tinggal klik tab. Tombol tab aja di situ ya. Dia bakal muncul sendiri. DA, fill. Ini ada dt. Oke, baru data grid view 1. Titik data source dt. cnn dot close tutup. Ini buat kalau mau connection. Ini kira-kira ya. Kita lihat dulu apakah udah betul. Oke. Baru kita bikin yang catch. Catch ini gimana? Catch ini kalau misalnya programnya itu nggak jalan, kalau misalnya ada database yang salah gitu. Kita pakai exception error kayak gini ya. Baru message box titik show. Ini tuh sebagai peringatan gitu ya sebenarnya ya. Nah, kita bikin peringatan gitu kalau misalnya kalau misalnya nggak ada ditampilin maka kayak gini kira-kira gitu ya. Lalu, ini kan kita udah bikin prosedurnya, berarti kita harus tampilin dong. Tampilinnya di mana? Kita tampilinnya itu di kalau kita mau tampilin kita tinggal klik formnya ini. Kita kalau mau tampilin kita tinggal klik formnya ini, kita klik 2 kali. Formnya kita klik 2 kali, nggak bisa ya. Bentar. Harusnya bisa, sebentar. Oh ya, sorry, ini saya ada salah itu ya. Jadi kan saya udah start, tapi saya lupa di stop. Harusnya tadi ada tekan stop di sini kan, saya lupa di stop di situ. Harusnya kita stop dulu. Bisa di sini kita double klik aja. Oke. Nah, di sini bakal muncul form1 underscore download. Nah, di sini gimana caranya? Kita pakai tampil data. Kita tampilkan datanya di sini. Itu ya. Bentar, di sini coba ya, kita cek dulu apakah bisa. Kita posisikan dulu ya. Posisikan dulu di sini. Kita coba run, bisa nggak kira-kira? Oke, udah ya, muncul di sini. Oke, untungnya di sini muncul ya, jadi kita tidak perlu press lagi ya. Oke. Tidak perlu berpikir-pikir panjang lagi karena itu lah isi anak program ya. Kalau misalnya kalau gampang tuh kayak bos banget gitu rasanya. Oke, di sini sudah ditampilkan ya tentang data grid view dari kita masing-masing. Ada ID, nama stok dan harganya saya masukin di sini. Oke, kalau kayak gini mana? Kita tampilkan dulu. Kita tunggu dulu. Kita ke programnya lagi. Setelah itu kita udah tampilkan datanya. Setelah ini kita cari yang simpannya. Cara simpannya di mana? Kan ada tombol nih. Tombol simpan, kita double klik dulu. Nah, ini bakal event nih. Kalau button simpan, kita klik apa yang akan terjadi. Kalau gitu, kita cek dulu ya. If kita pakai apa namanya? Kita pakai if else gitu ya. Kalau misalnya text apa namanya tadi? Text ID ya. Text ID itu .text sama-sama dengan itu kalau misalnya kosong atau teks aja tadi jadi apa aja bentar teks ini baru teks barang ya salah lagi kita hapus dulu baru sini kalau misalnya tinggal yang continue. Bentar ya, kita cek dulu. Oke, kita udah balik. Kita kontrol C aja ya, kalau misalnya kalian salah. Oke, gini kita tinggal atau teks. Kita cek dulu di sini nama barangnya itu apa. Dari desain, ininya teks bar. Teks barang dot text itu sama-sama dengan kosong atau apa teks apalagi di sini selain barang kita pakai nama stok ya tadi ya teks stok itu kalau dot text itu sama-sama dengan kosong atau satu lagi ya berarti ya
ada 4 tadi. Satu lagi nih ya, yang harga ya. Oke, yang harga itu kita lihat di desainnya teks harga. Teks harga dot text sama dengan kosong. Apa yang akan terjadi? Kita buka tutup kurung, baru kita bikin LCL di sini. Oke. Di sini, kalau misalnya kosong, kita lihat di sini message box. Kita tampilkan kotak buat peringatannya. So, kita buka tutup kurung, yang berupa tanda petiknya, apa namanya? Bukan tanda petik, titik komanya. Kita bikin data belum lengkap. Kalau tombolnya itu disimpan, gitu ya. Belum lengkap, koma, peringatan. Baru kita bikin lagi message box buttons dot oke, itu ada tuh dot oke. Ini baru message box icon, kita pakai icon di sini exclamation, bukan exclamation, exclamation. Oke, ini kalau datanya kalau kosong ya, kalau kosong semua, nggak ada data, kalau misalnya kalau tidak bisa disimpan gitu. Lalu kita bikin lagi di sini, else-nya kita bikin try, buka kurung tutup kurung kayak biasa, udah. Oke. Yang di sini kita pakai yang di mana tadi? Ini dia. Kita copy, terus kita paste di sini. Nah, ada paste, kita pakai string. Oke, string SQL, kita pakai perintahnya. Perintah ada paling dimasukin insert into. Into apa? Penjualan. Karena tabelnya nanti penjualan. Name, bukan name deh. Apalagi namanya? Apa aja namanya nih? Di nama com ya. Bentar dulu. Kita pakai ID underscore handphone. Salah di sini. ID underscore handphone. Kita pakai lagi apa lagi namanya? Nama barang ya. Nama barang stok sama harga. Nama barang stok harga. Kita bikin values. Oke, kita bikin lagi di sini. By the way, kalau misalnya di MySQL, setahu saya, kalau misalnya ini kayak besar kecilnya tuh nggak masalah gitu. Kalau di MySQL ya, kalau misalnya di Visual Studio itu beda lagi. Tapi kalau di MySQL, kalau misalnya kayak ini insert into tuh huruf besar, ini huruf itu ini huruf kecil. Kalau misalnya kalau saya balik, kalau saya acak gimana, nggak apa-apa gitu. Asalkan programnya tuh tetap ini, mau besar kecil hurufnya nggak masalah, gitu ya. Oke, kita masukin. Oke, karena kameranya mati, memorinya habis, jadi saya lanjutkan aja tanpa kamera. Sini gimana? Kita pakai ini ya. Kita plus, kita text apa nih namanya? Text ID dot text plus ini kita bikin koma. Oke, kita tambahin lagi teks nama, bukan nama deh. Tadi itu teks nama barang ya, teks barang. Dot teks tambah ini kita bikin salah begini ya, koma baru enggak, koma baru ini begini. Oke. Habis itu kita bikin lagi tambah text, apalagi namanya tuh stock ya, dot text sama dengan enggak sama dengan sih, tambah kita bikin lagi satu lagi, jadi ini satu lagi ya kita bikin ya, teks harga dot text. Kalau udah selesai, kita tinggal tambah, baru kita tambahin lagi di sini
tanda petik 2, tanda petik 1. Dipakai titik koma. Oke. Kalau di sini kita pakai catch. Kalau udah kita bikin kayak gini ya, kita bikin catch. Bikin kayak gini. Catch-nya itu apa? Catch-nya itu kita bikin kalau exception. Exception. Ini exception. Kita pakai gini aja. Kita pakai message box. Ini tuh buat nampilin. Dot show. Kita pakai buka tutup kurung kayak biasa. Baru kita tampilkan di sini. Data gagal disimpan. Oke. Habis itu kita tambahin lagi. Nggak ada ininya. Oke, tambahin lagi. Oke, kita tambahin X message-nya. Di sini, koma, error. Kayak gini, kita pilihkan errornya, baru message box button. Kita mau tampilkan buttonnya, dot OK. Button OK-nya sama message box icon. Dot error. Oke, kalau kayak gini, sebentar dulu, saya cek dulu apakah ada yang salah. Kita try, kita udah connection open, stringnya udah kita bikin semua. Oh ya, sama komennya ya, komennya kita belum bikin. Komennya belum bikin ya. Kita bikin komennya. Komennya itu MySQL comment. CMD. Sama dengan new MySQL comment. Buka kurung tutup kurung, kita pakai SQL.cnn kayak tadi ya, sama persis kok. Baru CMD dot execute. Ini buat eksekusi non query-nya. Ini tinggal kita giniin, type in message box dot show. Kalau misalnya datanya berhasil disimpan ya, berarti data ini kita tampilkan dulu nih. Oke. Data berhasil disimpan kalau datanya berhasil disimpan. Ini baru koma plus 1. Koma message box button dot OK. Oke, kita bikin, baru kita koma lagi, baru message box icon dot information. Message box buttons. Oh, kayaknya ada yang salah tadi. Tadi saya salah ketik. Oke, kayak gini kayaknya udah. Baru pada akhirnya kita pakai tampil datanya ya. Tampil data, kita tampilkan datanya di sini. Oke, kita udah bikin semuanya di sini. Kalau untuk button simpan, coba kita run. Kita cek ya, kita masukin bisa apa nggak di sini. ID-nya coba kita bikin A001 gitu nih buat Apple ya. iPhone deh, iPhone 14 Pro. Stoknya kita bikin. ID iPhone-nya A001, baru kita bikin iPhone 14 Pro Max. Stoknya kita bikin misalnya 70. Bukan deh, ini udah ada ya. A003 kalau gitu. Harganya, berapa harga iPhone Max sekarang? Anggap aja lah, 32 juta ya. Ini, kayak gini. Bisa simpan nggak? Anom kalon ID nana. Oke, katanya ada yang salah. Mari kita lihat dulu. Ada yang salah ya. Nah, kita cek database-nya terlebih dahulu. Kalau begini,
ada nggak ya? Kita cek dulu strukturnya. Tabel penjualan. Apa namanya? Oh, ID nama stok harga. Oh iya, ID nama stok harga ya. Stok harga. Coba kalau kayak gini bisa nggak? Coba kita cek A002. Nama barangnya kita taruh misalnya iPhone 14 Pro. Stoknya kita bikin misalnya 500. Harganya 28. Ya, ketutup. Ini kalau antivirus ya, seperti biasa. A002, kita bikin iPhone 14 Pro. Setelah kita bikin 200, harganya kita bikin 28 juta. 23 kali menit. Bisa nggak? Oh, udah bisa. Coba, kita lihat. Nah, udah bisa kan? Berarti kalau misalnya tadi tuh kesesuaiin sama si ini ya, sesuaiin sama si database-nya. Kita kan pakai ID, ada nama, ada soal harga. Berarti kita masukin ke situ, gitu ya. Coba kita cek pakai di sini biar ke-update apa enggak. Nah, dia ke-update ya, karena dari aplikasi udah di-update gitu. Oke, yang simpan udah. Yang simpan udah, kita lanjut lagi. Berarti yang simpan udah, tinggal edit, hapus, sama reset, gitu ya. Oke, kita lihat yang edit. Yang edit. Oke, kita coba tes yang edit. Kalau misalnya kalau kita double klik aja, kita double klik. Oke, dia bakalan muncul kayak gini. Yang button edit, kita lihat if buka kurung tutup kurung kayak biasa tadi. Kita bikin kayak gini aja ya. Ininya kita copy dari sini. Kita langsung ubah di sini aja. Oke. If kalau misalnya 0,00000, kita bikin. Kalau datanya kosong, data tidak boleh kosong. Ayo. Boleh kosong. Ingatan. Oke, kayak gini ya. Ini warning deh. Oke. Else kita try kayak biasa tadi ininya sama ya. Yang ini kita ganti. Update. Lihat dulu. Update. Kita pakai query lagi ya, mahasiswa set. Ini kayak query kalau di MySQL ya. Kita pakai update. Kalau misalnya belum tahu, kita silakan dipelajari dulu. Sama dengan begini. Sama dengan kayak gini. Baru kita bikin ID text-nya. Tambah. Oke. Kita tambahin semua. Sampai kayak gini baru kita pakai where name sama dengan kayak gini. Baru kita tambahin lagi. Kok name sih? ID. Kita bikin teks. Apa namanya tadi? Teks barang. Dot text. Tambah ini. Kalau udah betul, kita cek lagi sekali lagi. String SQL update mahasiswa set nama sama dengan kita bikin kayak gitu, titik petik tambah titik petik 2, bisa ditambah text ID-nya. Habis itu kita pakai ini, kita pakai berarti ya, bentar. Text titik 2 titik 1 titik 2 titik 1 baru yang baru. Enggak deh, kita dulu.
text ID. Harusnya gini bisa nggak sih? Ini bisa ya harusnya ya. Data berhasil diedit. Dan kalau yang ini ya, kita ganti. Diedit. Pesan. Itu tampil data. Yang ini. Yang ID-nya, message box-nya kalau bisa error, kita tampilin aja. Error, message. Error. Second error. Ini ya. Ini untuk yang edit. Coba kita run dulu. Apakah bisa? Oke. Coba ya. Di sini ini nggak ditampilin ya. Oh ya, jadi dia nggak ditampilin di sini. Kayaknya harus di sell click dulu deh. Di sell click dulu kayaknya ya. Yang edit kita sell click dulu ya, karena yang ketika diedit tuh harusnya bisa tampilkan ya, kayak apa gitu yang ditampilin. Kita cek dulu. Kalau kayak gini gimana? Kita coba double klik dulu di sini. Kita edit di sini, kita double klik. Salah. Kok di sini sih? Nah, ini kita double klik ini coba ya. Jadi kita posisikan dulu di atas yang edit. Double klik. Nah, kayak gini kita pakai text ID dot text sama dengan data grid view 1 dot rows, buka ke rows kayak gini, kita bikin from peta row index titik cells ini 0. Kenapa 0? Karena ini kan salesnya kan dari paling ujung kan ya, jadi dari paling ujung ke paling ujung kita pakai belajar kayak C++ gitu loh, kayak indeks-indeksnya tuh berdasarkan dari paling kiri. Oke, jadi ini kayak gini, kita dot value dot to string. Oke, kita tinggal copy aja yang ini. Ini kan ID kan, kita ganti jadi barang. Terus ini kita ganti jadi 1. Salah. Ini bikin lagi, yang barang udah. Habis barang apa lagi tadi? Stock. Ini 2. Baru harga. Ini seni index. Kita cek dulu apakah udah benar. Stok sama teks harga ya. Oke, ada betul. Oke, kayak gini. Ini udah. Coba kita tampilin lagi. Nah, dia udah muncul nih. Kalau kita tampilin di sini, kalau kita ketik. Oke. Kita klik nama barang. Kalau misalnya kalau kita ganti di Pro Max, bisa nggak kita gitu? Ya, tekan ini. Seperti biasa. Kita klik Pro Max. Bisa nggak dia? You have an error dengan cek dengan no correspondent. Oke, setelah lama-lama ini dia yang bisa ya. Tadi saya ada kesalahan sedikit di string SQL ini. Berarti harusnya string SQL sama dengan ketik 2 dulu, berupdate penjualan. Ini kayak nama tabelnya ya. Bukan nama tabel, bukan nama database-nya, tapi nama dari si tabelnya. Set nama atau nama barangnya, baru stock. Ini tuh tergantung dari PHP admin kalian ya. Kalian taruh apa? Kalau di saya kan ada ID nama stok harga. Berarti saya ikutin aja ID nama stok harga, nama stok harga, teks barang, baru teks stok, baru teks harga. Habis itu where ID plus di teks ID dua teks gitu ya. Oke, kalau kayak gini kita coba lagi, bisa nggak? Sebentar. Mau di stop. Nah, misalnya saya mau ganti ini jadi
Max saya hapus, edit, data berhasil diedit. Nanti bakal hilang. Itu saja. Oke, kita hapus, kita tutup. Oke, berarti sudah dari si simpan dan juga si apa namanya? Edit gitu. Berarti tinggal dua lagi ya. Kita tinggal dua lagi yang belum, yaitu ada si hapus dan juga reset. Yang hapus coba kita double klik. Oke. Kalau sudah double klik, kita tinggal taruh aja seperti yang tadi. Kita taruhnya itu di sini. Dia itu mirip soalnya. Masing-masing tuh mereka mirip kok. Cuma bedanya dikit aja gitu. Gini. Kalau hapus itu kalau cuma yang ID text saja. Oke, baru kayak gini, baru kita message show. Pilih data yang mau dia pilih data yang mau dihapus terlebih dahulu. Ingatkan tuh. Else. Nah, di sini hapusnya kita nggak usah pakai else-nya karena cuma satu aja kok kondisinya kok, tidak ada yang lain. CNN sama dengan new. Tadi ada nggak sih di sini? MySQL comment. Oh ini ya, kita cut-nya, kita taruh di sini. Habis itu yang string, sampai yang tampil data ya. Yang string, ini kita hapus, kita blok, kita hapus saja. Oke. Baru query-nya kita ganti. Di sini query-nya kita ganti jadi kalau delete from penjualan where ID sama dengan titik ini, habis itu tambah text ID dot text itu plus buka peti 2 baru peti 1 baru kita bikin gini. Oke. Terus sini kayak gini. Salah. Kita cari dulu sekali lagi CNN MySQL connection str CNN open string SQL delete from mahasiswa where ID. Dengan ini baru plus text ID dot text tambah itu. Baru MySQL comment-nya, baru CMD-nya, message box-nya. Oke, sudah. Data berhasil dihapus. Oke, gini udah. Coba kita run. Oke, coba kita hapus yang ini. Udah ya. Oke, coba kita hapus. Oke, kayak gitu ya. Dia udah hapus semua. Oke, dihapus semua. Oke, yang hapus sudah, berarti tinggal satu lagi ya, kita yang belum, yaitu si yang reset. Double klik. Yang reset itu gampang, itu lebih gampang dari yang lain. Kita text name dot text sama dengan ini dot text. Kok name sih? Text ID bukan text name, text ID. Baru text barang dot text itu sama dengan gini juga. Kita kosongin semua. Nama dot text itu sama dengan satu lagi. Kok barang? Sekarang pakai sama bentar. Sekarang pakai sama tadi. Barang ya kayaknya. Yang nama nggak ada. Stock baru sama harga. Harga dot text sama dengan kosong. Baru kita bikin text ID dot enable sama dengan true. Oke, kita start. Apakah bisa?
Kita coba reset di sini ya. Kita reset, oke, dia langsung kosong. Seperti itu. Oke, jadi itu aja untuk tutorial kali ini. Ya, ini kalau misalnya kita reset udah bisa, simpan udah bisa, edit udah bisa, hapus udah bisa. Itu aja buat program kita kali ini. Kita udah menampilkan, kita udah bikin database-nya, kita udah layoutin database di sini, kita udah bikin programnya, dimulai dari create disimpan, kita udah edit, kita udah hapus, dan kita juga udah reset. Oke, ini aja buat tutorial kali ini. Kalau misalnya ada yang salah dalam berucap, saya mohon maaf. Kalau gitu, kita akan mulai lagi di video yang selanjutnya, dan bye-bye. See you again in the next video.